Ini dia trik licik bikin konten tofu yang cuma menarik orang kaya. Buat kaum menang mending, minggir dulu ya. Selamat datang di episode 4 dari playlist Organic Funneling, di mana kita akan membahas strategi cuan tanpa menggunakan iklan berbayar. Sesuai pada detailnya, yuk langsung kita bahas ya. Oke, jadi lu udah bikin konten tiap hari, viewsnya juga udah lumayan, followersnya nambah. Tapi pas lu buka dashboard penjualan, nol konversi. Sound familiar? Nah, ini adalah salah satu problem yang sering banget dihadapi oleh para kreator pemula di luar sana ya, yang berjualan produk digital kayak gitu ya. Nah, kenapa sih emang ini, kenapa alasannya apa sih itu? Kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Nah, salah satu alasan terbesarnya adalah karena teman-teman semua ngejar viralitas instead of gimana caranya untuk bisa ngejual produk digital teman-teman itu via konten kayak gitu ya. Jadi, ini ada pertanyaan lanjutannya. Jadi, kenapa konten viral murahan itu racun buat akun teman-teman? Nah, ini ada jawabannya di bawahnya, itu adalah masalah terbesar dari kreator pemula di tahap tofu mofu bofu atau pada saat bikin konten ya yang distrukturkan pakai funnel tofu mofu bofu adalah kepancing bikin konten viral murahan. Jadi kayak misalnya konten murahan tuh kayak konten joget-joget doang yang gak nyambung sama produk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meme receh yang cuma mancing ketawa doang, bukan konversi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tips cara dapat kuota gratis atau game penghasil saldo dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi konten-konten receh ini yang ngebuat ya viewsnya nambah, subscribers atau followers nambah, tapi penjualan segitu-segitu aja. Jadi kayak gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada warning ya buat teman-teman ya. Jadi konten kayak gitu emang gampang banget viral, tapi penonton yang masuk adalah kaum mendang-mending yang bakal teriak kemahalan pas lu tawarin produk lu yang Rp50.000 doang ya. Yang tripwire aja dia udah kayak teriak kayak, "Oh, mahal banget nih 50.000 nih, harusnya kayak gini doang mah gratis," dan seterusnya. Kalau lu ketemu sama orang kayak gini nggak usah didebat, diemin aja, nggak usah ribet gitu kan. Jadi ya itu ya. Terus habis itu berikutnya di sini kuncinya bukan sekedar banyak penonton, tapi seberapa berduit penonton yang lu saring sejak detik pertama. Intinya adalah bagaimana caranya kita bisa mensegmentasi audiens kita lewat konten kita supaya audiens ini adalah audiens yang memang terpilih ya untuk bisa menerima konten lu dengan baik dan juga mereka bisa menghargai apa yang lo kerjakan gitu ya. Bukan cuman kaum mendang-mending doang yang semuanya minta gratis tuh. Enggak kan. Intinya kan kita pengen sustain kan. Kita pengen hidup dari konten kayak gitu kan. Nah, jadi salah satu caranya adalah seperti itu gitu ya. Salah satu alasannya adalah seperti itu. Nah, di sini ya ada tips pro buat teman-teman. Jadi hari ini lo bakal dapat 3 template hook premium yang lo langsung bisa copy paste ke konten pertama lo atau ke konten yang teman-teman bikin gitu ya. Dan di akhir artikel ini lo juga bakal tahu persis cara bikin konten yang enggak cuman menarik orang kaum mendang-mending doang, tapi kaum berduit juga, sehingga pada saat lu berjualan produk itu semua orang-orang ini gampang banget belinya kayak gitu ya. Nah itu jadi buat teman-teman gitu ya yang udah nonton video ini, jadi pastikan nonton video ini sampai habis karena di akhir nanti gua akan jelasin gitu ya. Gua akan kasih 3 template ini. Oke, so kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu adalah pertarungan tofu konten receh versus konten premium. Oke, jadi orang kaya atau audiens premium itu punya psikologi yang agak sedikit berbeda. Mereka nggak butuh hiburan receh. Mereka pengen masalahnya mereka itu di solve. Mereka nih ya, mereka cari solusi efisiensi untuk bisa memangkas waktu dan menyelesaikan masalah bisnis mereka gitu ya. Entah bisa juga masalah bisnis, bisa juga masalah personal dan seterusnya gitu ya. Jadi mereka nggak ada waktu tuh buat nonton-nonton yang entertainment segala macam, yang joget-joget bla 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 gitu. Tujuan mereka adalah gimana caranya mereka problemnya tuh bisa ke-solve dari setiap konten yang mereka tonton kayak gitu. Itu yang disebut sebagai audience premium. Berbeda sama yang audience receh gitu yang senangannya nonton joget-joget segala macam, ya itu ya. Kayak gitu. Habis itu berikutnya di sini ada perbandingan head to head-nya ya. Jadi kalau tofu receh gitu ya, itu adalah cara instan dapat uang, aplikasi penghasil saldo kayak gitu ya. Nah, ini ya. Nih, terus habis itu tofu receh juga nih tip fokus topik. Kalau tofu premium optimasi sistem, leverage bisnis, ROI, efisiensi, ngebahas tentang suatu topik-topik tertentu, gimana cara strategi-strategi segala macam, tools apalagi AI segala macam. Nah, itu biasanya tofu premium tuh. Terus habis itu gaya hooknya, kalau misalnya ini tofu receh adalah e-course gratis biar dapat 10 juta per bulan kayak gitu ya. Ini e-course udah itu gratis nih, ini ngebangun lead magnet. Nah, kalau tofu premium itu biasanya cara pemilik agensi hemat 15 jam per minggu dengan otomatisasi atau ngejelasin tentang apalah tools AI segala macam berikutnya yang bisa mempercepat proses agensi tersebut. Habis itu berikutnya di sini ada bahasanya, istilahnya umum tanpa jargon bisnis. Nah, di sini juga kalau yang tofu premium itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang teknis, misalnya kalau scaling, LTV,
terus CAC, terus abis itu ada CTR, ada conversions automations dan macam-macam ya. Nah, itu kayak gitu. Habis itu yang keempat adalah filter audience terbuka untuk semua orang. Kalau ini benar-benar sangat spesifik khusus buat lo yang udah punya bisnis atau buat teman-teman yang sedang pengen cari side hustle segala macam atau pengen membangun bisnis digital segala macam, itu benar-benar sangat spesifik. Nggak semua orang targetnya. Habis itu berikutnya tujuannya adalah misalnya viewsnya jutaan atau ngejar vanity metrics. Ini udah gue bahas di episode sebelumnya tentang apa itu vanity metrics dan kenapa vanity metrics ini kemudian bisa sangat beracun buat para konten kreator yang ngebuat kontennya mereka itu sangat-sangat tidak berkembang gitu ya. Mereka fokus goalnya ke tempat yang salah. Jadi kalau buat teman-teman yang belum nonton dulu ke episode sebelumnya ya gitu ya. Nah, kalau misalnya yang Tofu Premium itu dia high intent, orangnya high intent gitu ya. Jadi dia udah tahu ya problemnya mereka apa, lalu mereka cari solusi dari nonton konten konten yang ada di YouTube atau di Instagram dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, ini ada mini case study nih. Jadi ya, kalau kreator A bikin konten 5 cara dapat uang dari HP, 500.000 views tapi 0 penjualan sama sekali. Sedangkan kalau kreator B bikin konten cara scaling bisnis digital dari 10 juta ke 100 juta per bulan, 5.000 views, dapat 47 penjualan e-course gitu ya. Jadi post per purchase namanya, post P2P, post per purchase-nya gitu itu lebih besar dibanding sama kreator A. Kreator B itu lebih gede. Jadi dia ngepost satu konten kadang-kadang bisa 4 atau 5 penjualan gitu ya, dibandingin sama kreator A yang mesti ngepost konten 1.000 dulu bahkan 2.000 dulu baru kemudian bisa dapat penjualan. Jadi kayak gitu ya. Salah satu case study-nya kenapa sih sebenarnya kalau teman-teman pengen ya hidup dari konten atau pengen membangun sustainable business dari konten, ya teman-teman harus jadi kreator B. Nah, ini moralnya adalah 5.000 orang berduit itu lebih besar dari 500.000 orang yang gratisan doang kayak gitu ya. Ini verdiknya ya. Mending video ditonton 1.000 pemilik bisnis yang siap bayar atau 1 juta anak sekolah yang minta kuota gratisan. Pilihan lu menentukan isi rekening lu saat ini ya. Nih, jadi dipikirin lagi dan bener-bener didalamin apa yang gue omongin di sini gitu ya. Bukan berarti kita nggak mau bantuin orang-orang yang anak-anak sekolah ini atau orang-orang yang freebie ini, enggak. Tetap kita mau bantuin. Tapi ya kita kan juga nafasnya tuh ada batasnya kan. Kita kayak kita mau provide sesuatu hal yang terus-terusan valuable, tapi kalau semuanya dikasih ditontonnya atau dikasihin secara gratis juga kita pasti nafasnya ada batasnya. Nah, maka dari itu kalau bisa kita ngebantu orang tetap memberikan value tetap, tapi lo harus juga bisa melakukan itu secara sustain ke depannya gitu ya. Terus lo bisa caranya sustain adalah lo ngejar orang-orang yang berduit gitu, orang-orang yang menghargai karya lo kayak gitu sih. Nah, habis itu sekarang berikutnya kita masuk ke dalam materi berikutnya nih ya. Jadi 3 trik licik memfilter penonton berduit sejak detik pertama. Yang pertama adalah ini dia senjata utama lo untuk bisa bikin konten tofu yang berfungsi sebagai filter otomatis kaum mendang-mending. Yang pertama adalah framing high ticket problem, masalah yang cuma dialami sama orang-orang berduit. Nah, ini ya, jangan cuma buat konten dengan masalah yang dialami semua orang, buat masalah yang cuma dialami orang di level tertentu. Nah, ini ada perbedaannya. Jadi salah narik kaum gratisan. Cara dapat uang dari HP pas nganggur. Nah, ini udah tahu ya. Berarti ini orang kan target audiensnya orang yang nganggur gitu ya. Ini juga tips hemat buat anak kos kayak gitu ya. Berarti kan dia hidupnya di anak kos dan seterusnya. Habis itu di sini aplikasi penghasil uang 2024. Ini juga sebenarnya broad banget sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita bisa bilangnya kayak gini, cara optimal budget iklan biar ROI naik 3 kali lipat gitu ya. Terus juga cara alokasi cash flow bisnis biar enggak boncos ya. Sistem otomatisasi yang menghemat 15 jam per minggu dan seterusnya ya. Intinya adalah ada quote kayak gini, the riches are in the niches gitu ya. Jadi semakin lo spesifik gitu ya, maka semakin juga orang-orang tersebut mau bayar terhadap solusi yang lo berikan. Jadi semakin ini udah quote-nya. Semakin spesifik masalah yang lo angkat, semakin sedikit penontonnya, tapi semakin tebal dompet yang lo masuk karena mereka adalah orang-orang yang tahu problemnya mereka dan mereka mau solving problemnya mereka kayak gitu ya. Kayak misalnya ini sistem otomasi yang menghemat 15 jam per minggu. Nah, buat para bisnis itu kan itu akan sangat-sangat membantu dan seterusnya. Duh, sorry guys. Oke, kita lanjut ya. Jadi terminologi selections, bahasa yang bikin lo satu frekuensi gitu ya. Nah, ini juga nih ya, cara keduanya adalah, kalau cara pertamanya adalah framing high ticket problem. Fokus ke problemnya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita fokus kepada terminologi, penggunaan kata-kata yang high level gitu ya. Jadi kaum mendang-mending bakal pusing dan langsung nge-scroll Orang berduit bakal tertarik karena lo ngomong di level mereka. Ini pakai kata-kata kayak misalnya CAC, LTV, habis itu cash flow gitu, landing page dan seterusnya, atau PMV, MVP gitu kan,
PMV itu product market fit atau MVP minimum viable product dan macam-macam lagi itu ya banyak banget bahasa-bahasa yang emang udah high level. Jadi dengan menggunakan bahasa-bahasa ini kita bisa memfilter orang-orang kaum yang mendang-mending ini nggak ngerti, dia pasti akan cabut sendiri dari sana kayak gitu ya. Nah istilah bisnis ini bukan bukan menunjukkan lu sok pintar, tapi itu adalah filter alami yang bisa memisahkan pembeli serius dari penonton yang cuman pengen dapetin gratisan doang kayak gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada direct qualification, teknik usir penonton salah sejak detik pertama. Nah ini ya. Jadi kalau bisa buat teman-teman sebutkan target audience lo dengan tegas di 3 detik pertama. Ini cara paling licik untuk bisa menyingkirkan penonton yang salah sebelum mereka buang waktu lo. Nah ini template yang bisa lo copy paste. Khusus untuk kreator edukasi yang udah punya 5.000 plus followers tapi penjualannya stuck. Atau yang kedua adalah buat lo yang omset bisnisnya digital udah tembus 10 juta tapi ngerjain semuanya sendirian. Ketiga, kalau lo pemilik brand yang udah spend minimal 5 juta per bulan untuk iklan di ROAS, lo masih di bawah 3 kali, video ini cocok banget buat lo. Nah ini ya 3 detik pertama bukan untuk menarik semua orang, tapi untuk bisa mengusir orang yang salah. Nah cuman kalau misalnya kita mau menerapkan konsep ini, itu tergantung dari produk yang kita jual ya. Kalau misalnya produk yang kita jual itu benar-benar high ticket produk gitu ya, misalnya produk-produk yang harganya 700.000 ke atas atau 800.000 ke atas, ini adalah bahasa-bahasa ini gitu kan, kita mendefinisikan di 3 detik pertama itu akan sangat cocok gitu. Tapi kalau misalnya kita menjelaskan ini atau kita mentargetkan orang-orang ini secara spesifik di produk-produk yang kita baru mulai, misalnya buat para pemula segala macam yang baru nawarin core offer atau yang baru nawarin tripwire segala macam bla bla bla, ini akan sangat sulit gitu ya. Orang percaya, orang-orang yang gede tuh mau beli karena lu produknya tuh harganya aja murah banget gitu ya. Tapi kalau lu naikin harganya, lu belum punya kredibilitas, lu akan ribet. Jadi ini kayak chicken and egg problem gitu ya, yang mana duluan gitu. Kalau buat gue pribadi sih, menurut gue lu start dulu dari general dulu, nanti abis itu lu bisa naikin. Balik lagi ya, kalau misalnya kita ngomongin soal produk digital, itu ada strateginya untuk bisa kita achieving higher higher omset and higher revenue. Ada yang namanya adalah vertical scaling, ada yang namanya adalah horizontal scaling. Cuman gue nggak akan bahas di sini ya. Tapi intinya adalah kalau misalnya di sini teman-teman bisa pakai ini ketika teman-teman udah sampai di peak, teman-teman udah bikin produk-produk digital yang high ticket problem, yang harganya mahal kayak gitu ya ini. Nah habis itu berikutnya di sini sekarang ada catatan penting buat teman-teman. Jadi views lo mungkin turun dibanding konten hiburan massal, tapi kualitas leadsnya yang masuk bakal bikin konversi lo meledak. Ini cara kerjanya organik kelas dunia. Itu ada sebenarnya ini gue udah bahas juga ya di dalam kreator viral. Di dalam kreator viral itu ada, khusus gue yang di deskripsi di bawah itu ada materi soal 3 stage lead funnel. Ini bagus banget ya materinya 3 stage lead funnel, itu ngebahas tentang bagaimana caranya kita leads creations, lead nurture, lead conversions gitu ya. Pokoknya strategi itu gitu. Udah gue banyak banget ya gue baca, jadi gue agak lupa ingat gitu. Jadi leads creations, lead nurture, and then lead conversions ada di 3 stage lead funnel ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar di situ udah ada lengkap gitu. Nah itu ya. Jadi ini 3 trik licik memfilter penonton berduit sejak detik pertama. Balik lagi, kalau penontonnya aja udah terfilter dari detik pertama, ya ibaratnya di sini. Kalau kita ilustrasikan bentuknya tuh seperti ini ya. Jadi ada penonton yang anak-anak SD doang, ada yang SMP, ada emak-emak, bapak-bapak gitu kan, atau orang-orang yang nggak ngerti sama sekali sama konten lu gitu kan. Dan ada orang-orang yang bener-bener ngerti sama konten lu dan bener-bener punya problem di situ. Nah kalau lu mentargetkan, ibaratnya lu ngejar viral doang, maka algoritma akan ngejar semua orang, semua cluster group yang ada di sini gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kita ngejar dari awal ya, ngejar orang-orang ini aja atau orang-orang yang bener-bener buyer doang, nah itu produk digital lu akan lebih cepat untuk bisa laku dibandingin sama lu ngejar semua orang yang ada di sini. Jadi balik lagi ya, tidak ada korelasi secara pasti, tidak ada korelasinya lu punya followers banyak atau subscribers banyak dengan meningkatnya jumlah penjualan dari produk digital lu gitu. Nggak ada korelasinya sama sekali. Yang paling lu pikirkan, yang harus lo pikirkan adalah bagaimana caranya lu untuk setiap konten yang lo bikin itu jumlah penjualan tuh bisa meningkat tajam. Jadi itu tujuannya gitu ya. Jadi caranya adalah lu memfilter orang ini dengan tadi ya, ini ada tekniknya, ada 3 tekniknya, yaitu adalah framing high ticket, gunakan terminologi yang pas, yang ketiga adalah melakukan direct qualification ya, teknik usir penonton dari sejak detik pertama kayak gitu ya. Sekarang kita masuk lagi ke bagian terakhir dari episode ini, yaitu adalah langkah aksi rancang
content filter gitu ya. Jadi yang pertama adalah checklist aksi. Gak usah kebanyakan teori, ini checklistnya yang harus lo kerjain hari ini. Yang pertama adalah langkah pertama, tulis 3 masalah paling bikin pusing target market premium lo. Contohnya kayak misalnya manajemen waktu, efisiensi tim, optimasi profit, dan seterusnya. Tulis dulu nih kayak gimana problem mereka tuh apa, segala macam itu bisa dijabarkan. Yang kedua adalah kita merancang satu script video TOFU pakai direct qualification tadi gitu ya. Di detik pertama plus minimal 2 istilah bisnis premium yang udah ada existing gitu ya. Dan yang ketiga adalah tulis CTA atau call to action bernilai tinggi. Arahkan mereka ke bonus gratisan yang spesifik, bukan cek bio doang kayak gitu ya. Ini juga bisa sih kalau mau ngebikin lead magnet, tapi balik lagi gue terlalu males bikin lead magnet gitu ya. Langsung aja jualan, abis itu ya udah gitu ya, mereka bisa langsung beli. Nah ini 3 template hook premium yang gue bilang tadi di awal ya. Ini bonusnya. Jadi yang pertama di sini ini template-nya bisa teman-teman pause dan baca sendiri ini ya. Jadi kalau lu udah spend X juta buat iklan tapi ROAS masih di bawah Y, dengerin ini karena ini akan bisa ngebantu lo. Ini hooknya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah buat founder yang omsetnya stuck di X juta selama 6 bulan terakhir, ini video ini cocok buat lo. Yang ketiga, gue bakal spill sistem yang bikin tim gue handle X client tanpa burnout. Ini juga bisa dipakai sama teman-teman semua. Ini berbagai macam hook yang bisa dipakai sama teman-teman semua. Nah, ini, terus di sini ya, ini kan kalau teman-teman mau bikin kayak begini, teman-teman harus melakukan ini semuanya secara manual gitu kan. Zaman sekarang lu melakukan ini secara manual capek banget bro, sumpah gua aja mager gitu kan. Tapi kan it's up to you man. You're the boss gitu kan. Kalau gua misalnya disuruh mikir kan 3 masalah paling bikin pusing di target market lu gitu kan. Kalau gua disuruh mikir kayak gini, zaman sekarang udah ada AI, lu masih mikir kayak come on man. Nah di kursus gua yang ada di Kreator Viral itu ada 2 AI tools yang benar-benar bisa ngebantu teman-teman jauh luar biasa lebih cepat untuk proses melakukan analisa audiens gitu ya, dan menentukan audiensnya yang tepat tuh apa. Yang pertama ada yang namanya Who Am I. Who Am I ini akan melakukan analisa ke dalam diri lo sendiri. AI-nya akan nanyain ke lo, lalu kemudian lo jawab. Ketika dia udah jawab semua, dia akan kasih ya list of produk digital yang cocok buat lo apa. Yang kedua ada digital product coach. Nah di sini yang bisa ngebantu banget buat teman-teman ya. Kalau di sini itu digital product coach ini itu bisa ngebantu teman-teman untuk bisa mengidentifikasi masalah si target audience yang ada. Kalau tadi kan udah ketemu nih ya, lu siapa, lu produk digital yang mau dijual siapa, target audiensnya siapa dari Who Am I. Abis itu ketika udah ketemu, lu bisa pakai digital product coach untuk bisa melakukan analisa jadi jauh lebih detail lagi. Jadi masalah-masalah audience itu akan didetailkan secara detail pakai AI yang namanya digital product coach. Kayak sekarang lu masih mikir kayak aduh males banget gue sih, asli mager gitu ya. Langsung aja pakai ini 2, semuanya udah langsung dirunutkan semua kayak gitu ya. Nah terus juga di sini ada template hooknya. Kalau buat template hooknya juga ada salah satu tools lagi AI namanya adalah Viral Hook Architect yang bisa teman-teman pakai. Balik lagi linknya ada di deskripsi bawah. Biar gue nggak kepanjangan deh, ntar lu bosen dengerin gue kan gitu ya. Linknya ada di deskripsi di bawah, cek sendiri deh ya. Nanti teman-teman bisa lebih tahu gitu. Nah terus habis itu di bagian terakhir, nyaring audiens berduit di TOFU itu baru langkah awal. Di episode berikutnya kita akan bongkar kenapa bagi-bagi ilmu gratisan buat orang kaya ini atau target audiens ini justru bikin produk lu laku keras ya, dibandingin sama lu pelit sama ilmu lu yang udah ada gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe dulu biar nggak kelewatan episode berikutnya gitu ya. Sip, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Balik lagi, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau teman-teman ngeliat video ini bermanfaat, jangan lupa bantu share, like, dan komen supaya ada banyak lagi orang-orang yang bisa terbantu dari video ini. Kalau teman-teman masih mau ngobrol sama gue, di situ ada website gue juga di kaumsudah.com. Kalau mau ngobrol bisa lewat sana ya. Thanks for nonton. Oke, bye.